Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Malam hari ini kita memasuki malam yang ke 52. Beberapa saat lagi, 1 jam lebih dikit, kita masuki hari yang ke 53. Tak terasa setelah tadi saya review sebentar dari video awal sampai yang terakhir tadi malam, yang membahas ada 5 kitab sebelum Al-Quran. Ilmun, Nasiban, Utul Kitab, dan Ahli Kitab. Sedikit saya ngomong sedikit, pemirsa. Saya sudah bisa memberikan beberapa penegasan, di antaranya satu, bahwa Al-Quran itu ada 2, ada Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Al-Quranul Karim itu mushaf yang diturunkan kepada Ahmad yang menjadi Muhammad akhirnya, dan sampai saat ini yang didatangkan langsung oleh Allah dan terjaga sampai hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quranul Azim, yaitu diri. Artinya kita melihat ke dalam diri. Kalau melihat ke dalam diri, pakai apa? Ya, pakai Al-Quran itu sendiri yang tertulis. Tapi untuk diri, kita harus mendalamnya dengan perasaan, ilmu, kemampuan fikir. Disitulah lalu Al-Quran menjadi sebuah kebenaran. Al-Quran adalah pembeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan dari situ juga lapis pertama antara orang yang tahu Quran dan orang yang tidak tahu Quran itu jelas. Karena apa? Selama ini yang saya ketahui itu ternyata cuman katanya manusia, dan kita tidak butuh katanya manusia, tapi kata Allah, bukan katanya, kata Allah. Itulah yang sebenar-benar petunjuk, dan itu hanya ada di Quran. Jadi Quran itu pembeda dari Allah dan bukan dari Allah. Kemudian lagi bahwa Al-Quran itu bisa menceritakan kejadian sebelumnya, di mana kita masih di alam zuriat, sampai nanti ke alam kelanggengan, alam mulki, alam akhirat, alam kubur, dan apa satunya lagi lupa. Ya, itu keterbatasan ya. Tapi intinya dari Al-Quran itu baru kita tahu, oh ternyata Gusti itu, Allah itu, Rob itu begini. Sampai baru setelah kita ngerti Allah, baru mau belajar sholat. Ini umur segini nih, pemirsa. Jadi isin, tapi timbangan salah mending isin, pemirsa. Saya nggak malu, saya memang baru belajar sholat sekarang. Karena yang kemarin itu masih sholat-sholatan, belum sholat beneran. Untung masih sholat-sholatan daripada gak sholat sama sekali. Mungkin ya nilainya ketoprak gitu aja wis.
Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Setelah kita mengenal Allah, baru kita bisa melaksanakan sholat. Dan malam ini Jolo-Jolo akan memulai bab baru tentang bagaimana apa yang harus dilakukan agar sholat kita benar-benar menghadap, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang saya cari pemirsa selama umur seperti saya ini. Baru 17 tahun pemirsa, umur saya tenang aja. Monggo Jolo-Jolo, malam ini kita membuka babak baru tentang bagaimana sholat. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil qa'il kitabil karim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. Bil qa'il kitabil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi srahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-ayat. Terima kasih pada kesempatan ini, saat ini, detik ini kita masih bisa menggunakan podcast yang selama ini sangat menginspirasi saya bahwa sesungguhnya hidup tidaklah semudah yang kita lalui selama ini. Ternyata hidup adalah merupakan sebuah perjalanan pulang dari awalnya kita tidak ada. Akhirnya kita diciptakan dan diadakan oleh Sang Maha Pencipta. Sehingga nanti kita akan berpulang kepada Sang Maha Pencipta itu sendiri. Akhirnya kita mau tidak mau harus mengetahui mengapa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah itu sendiri. Karena mengapa? Kalau kita tidak mengetahui bahwa sesungguhnya penciptaan kita ini adalah ada sebuah tanggung jawab berpulangnya itu.
Makanya mengapa setiap makhluk yang diciptakan yang bernama linnasi dan hambanya Allah atau yang bernama manusia itu pasti punya limitasi atau punya usia. Karena mengingat bahwa perjalananmu dalam kekhalifahan itu sesungguhnya menuju kepulangan itu. Kalau kita tidak tahu, maka kita mau berpulang kemana? Alamatnya di mana? Jalan pulangnya bagaimana? Dan rambu-rambu untuk melewati jalan berpulang itu seperti apa? Itulah mengapa saya mengetengahkan ini dengan Quran surat Al-Quranul Karim, Al-Quran Azimnya itu. Karena mengapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri itu ada sesuatu yang sifatnya bisa diucapkan, dilafalkan, atau ditulis. Tapi jangan lupa bahwa urgensialnya yang sesungguhnya berkaitan dengan azim itu yang tidak tertulis itu malah itu. Lah itulah mengapa tingkat kesulitan pemahaman Al-Quran di dalam diri setiap makhluk itu sampai ke situ. Karena buktinya begini, ada wadzahiru wa batinu. Jadi ada start, ada finish. Tapi ada sesuatu yang sifatnya dhahir, sekaligus ada sifat yang sifatnya batin. Nah yang batin itulah maka tidak bisa kamu lihat secara mata ini, secara indrawimu itu tidak bisa dan tidak mungkin kamu akan mendekati dan membaca yang secara batiniahnya itu. Karena yang setiap hari kamu tampilkan itu sesungguhnya yang material, yang setiap hari kamu hias, yang setiap hari kamu pakai, kamu indah-indahkan, itu sesungguhnya hanya sesuatu yang sifatnya hanya kulit gitu. Sifatnya hanya material. Jadi tidak menyentuh kebatiniannya itu. Lah itulah nanti kamu mengapa harus mengenal yang sifatnya material dan yang tidak, yang immaterialnya itu. Itulah makanya kamu harus ngerti ilmu sifat itu sehingga nanti bisa mensifati yang sifatnya batiniah itu. Karena sesuatu yang batiniah tanpa kamu mengenal sifatnya, maka kamu akan tertipu dengan materialnya itu, akan tertipu dengan casing atau kemasan yang di luar yang bisa nampak dengan mata itu. Itu makanya mengapa kamu harus mengenali bahwa dirimu itu sesungguhnya ilmu dari Allah. Ilmu dari Allah itu maka bisa kamu tulis, bisa kamu lafadzkan, bisa kamu ceritakan, atau ada kisahnya. Tapi sesungguhnya kan itu kemasannya tidak menyentuh ke esensinya itu yang immaterialnya itu. Makanya kalau pengen ngerti immaterialnya, ya jenengan harus ngerti yang namanya alam semesta menyeluruh itu melewati beberapa alam-alam itu. Makanya terbukti di alam semesta itu ternyata ada dimensi ruang dan waktu. Saat jenengan menempati dimensi ruang dan waktu, maka tidak bisa meninggalkan yang namanya detik, menit, jam, hari, terus pekan, habis itu bulan dan tahun. Ini tidak bisa. Nah, kamu mengenali ini semua tujuannya untuk apa? Untuk memahamkan diri sesuatu yang sifatnya batiniah itu. Nah nanti kalau mengenal sesuatu yang sifatnya batiniah, kamu berarti harus mengenal alam-alam tingkatannya itu. Makanya nanti berkaitan dengan tobakon antobakin, bahwa kamu sesungguhnya hidup di alam semesta ini menapaki tangga demi tangga untuk menuju ke dinamisan. Dinamakan dinamis itu ada perubahan untuk melewati setak demi setak gitu. Setak 1, setak 2, setak 3 dan seterusnya sampai kamu nanti mencapai puncak kehidupanmu itu sendiri. Makanya mengapa kamu itu ada bahasa asroka, ada surat Isra, karena surat perjalananmu itu sesungguhnya. Tapi jangan lupa ada Al-Ma'arijnya di situ. Surat Al-Ma'arij juga ada. Al-Ma'arij itu menunjukkan bahwa kamu nanti tobakon antobakin itu. Kamu melangkah step by step dari tangga 1 ke tangga 2 dan berikutnya sampai nanti mencapai puncak kehidupanmu. Itulah kamu nanti harus memujudkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, menuju ke nun itu sendiri. Karena nun itu adalah merupakan perubahan dari nar menjadi nun, menjadi nur itu.
Itu harus paham. Kalau tidak paham, nonsen kamu akan memahami itu dengan kelengkapan apa yang ada di dalam dirimu. Itulah butuh pemahaman yang sifatnya komprehensif. Terus nanti ada indikator ukurannya, tolok ukurnya harus kamu pegang secara integritas. Artinya integritas itu kamu memegang ukuran itu jangan pernah lepas dari nubuah dan risalahnya Allah itu. Sesungguhnya kembalinya ke sana. Makanya pembahasan saya ini sesungguhnya bukan pembahasan sholat, tapi saya lebih cenderung ke pembahasan yang sifatnya immaterialnya, entitasnya kamu itu. Karena kalau secara jasad nanti ada sendiri pembahasannya itu. Kemarin sudah sebagian saya bahas sesungguhnya secara jasad pun dirimu itu terdiri dari 7 lapisan. Saya ulang lagi ya, dari kulit. Setelah kulit dibelah maka akan keluar darah. Setelah darah maka akan ke daging. Setelah daging maka akan ke otot. Setelah otot maka yang lebih lembut lagi ke saraf. Dan setelah saraf nanti akan tulang. Setelah tulang akan sumsumnya itu. Nah, inilah sesungguhnya kompartemen atau departemen-departemen yang ada di dalam dirimu. Itulah kamu nanti harus memahami dengan betul-betul detail. Sehingga nanti mudah kamu untuk memahami wa awalu wa akhiru wa dohiru wa batimu itu nanti gitu loh. Sesungguhnya arahnya akan ke sana. Terus ini juga belum melangkah kemana-mana. Ini sebetulnya masih di ilmu kitab, ilmi yunal kitab itu menuju ke dalam dirimu sendiri. Akhirnya kamu ngerti inner beauty-mu. Makanya move in, baru setelah move in ada move on. Karena on itu menyangkut secara materialmu, tapi in-nya, generatornya harus hidup dari dalam dulu. Sehingga on-nya nanti ditunjukkan dengan fisikmu itu sesungguhnya yang on. Itu loh. Sehingga dengan mengalami kehidupan itu enak aja, enjoy aja gitu. Karena udah paham itu. Gitu sebetulnya. Nah makanya kamu kalau nanti tidak mengenal sesungguhnya kamu itu termasuk klasifikasi di mana. Kamu itu sesungguhnya termasuk yang ummiyunal kitab karena dirimu adalah susunan kitab, atau termasuk yang diutul kitab, atau dirimu termasuk di nasibam kitab, atau di ahli kitab, atau nanti di ilmiyunal kitab itu sendiri. Karena tingkatannya ada 5, seperti rukun Islam itu sendiri. Seperti kamu melakukan ritual sholat, itu sesungguhnya juga 5 waktu. Tapi nanti kalau rakaatnya ada 17. Kesana arahnya. Mengapa 17? 1 ditambah 7, 8. Karena harus daimun khosyi'un, tidak boleh terputus. Sesungguhnya itu semua apa ya, kalau saya ngomong itu rangkaian puzzle yang seharusnya kamu tepat memposisikan puzzle itu tidak boleh geser gitu. Kalau geser ya akan beda nanti. Persepsimu akan beda, interpretasimu akan beda, prediksi dan proyeksimu tidak akan presisi seperti yang seharusnya. Tidak sampai alamat tujuan. Tidak sampai alamat tujuan. Makanya kamu harus ngerti alamat. Kemarin alamat sudah saya buka. Di surat pertama itu Asyura. Setelah Asyura ada surat apa itu kemarinnya? Fusilat. Setelah Fusilat ada surat Qaf. Setelah surat Qaf ada berapa? Ada 5 kan kemarin kuncinya itu. Terus surat terakhir ditutup dengan surat Al-Baqarah. Yang lainnya itu surat apa kemarin? Ini buka aja ya. Saya kadang-kadang juga lupa ya. Surat Asy'ara. Syu'ara pertama, habis itu Al-Hadid, maaf. Jadi setelah Asyura, Al-Hadid, setelah Al-Hadid Qaf, setelah Qaf Fusilat, setelah Fusilat Al-Baqarah. Jadi juga ada 5. Seperti rukun Islam itu sendiri. Itulah yang mestinya jenengan pahami sejak awal. Karena tanpa mengenal itu, maka kamu nanti akan masuk ke ritual sholatnya juga kesulitan. Saya anggap nanti sholatmu sekedar seremonial belaka. Selesai tidak ada bekasnya. Dan itu nanti tidak ada rekaman gitu loh. Artinya kamu nanti akan menyesal di kemudiannya kalau kamu tidak memahami dirimu sendiri. Setelah nanti kamu memahami dirimu sendiri, maka secara struktur akan saya baca lagi, akan saya ketengahkan lagi. Setelah secara struktur nanti diketengahkan, ada pembahasan tersendiri, itu kamu akan mengetahui yang namanya entitas kejiwaan itu. Nanti korelasinya, relevansinya antara jiwa dan jin, itu akan saya bahas. Setelah itu baru ke sholat, gitu loh. Jadi step by stepnya harus seperti itu. Kalau ini nanti langsung saya buka sholat, kamu nggak ngerti antara ngomong iblis,
ngomong setan, ngomong minal jinati wana apa maksudnya, kamu akan kebingungan juga gitu. Sering kamu ngomongkan, kamu bahkan ngomong setan, iblis, tapi kamu tidak ngerti korelasinya dengan jiwamu sesungguhnya seperti apa. Karena kejiwaanmu seperti setan dan iblis dan jin itu. Itulah. Cuma dia tidak berkendaraan. Itulah. Karena setan itu dari kata-kata sayatin itu penyimpangan sebetulnya. Tersayat-sayat itu kan sebetulnya penyimpangan. Lah kalau iblis itu dari kata-kata kebablasan, abalasa, cororin blong gitu loh. Jadi jenengan itu melampaui batas dirimu sendiri. Itu istilah iblisnya ya. Ini saya buka sedikit-sedikit. Cuma belum saya bahas secara spesifik ke situ belum. Karena nanti ada pembahasan tersendiri itu. Makanya kamu harus ngerti dulu alamatnya itu. Kalau nanti kamu sudah ngerti alamatnya itu, maka kamu akan mencari jalannya itu. Karena alamat ini pasti berkaitan dengan jalan. Karena kalau alamat itu tidak ada jalannya, alamat di mana? Terbukti apa enggak kalau kamu mencari alamat mesti kamu menelusuri jalan untuk menemukan alamat. Dan saat kamu di jalan pasti ada rambu-rambu yang mengikuti jalan itu. Rambu-rambunya untuk menunjukkan bahwa jalan itu naik, belok kanan atau kiri, turun atau gimana, curam, apa gimana, atau di sini ada apa. Itu kan selalu ada rambu-rambu itu. Lah itulah pemahaman itu harus melekat pada dirimu. Sehingga nanti menjadi pemahaman yang efektif di dalam diri, sehingga menjadi sebuah pengalaman dan laku. Itu sesungguhnya makanya di Al-Quran itu selalu ada a'lamu, iklamu. Selain ada tafakur. Itu loh. Karena ada tatafakkarun, orang-orang yang selalu menggunakan akal pikirannya itu. Tapi ingatlah juga ada takilun, orang yang selalu memikirkan itu. Karena itu nanti akan, makanya setiap bahasa yang keluar dari mulutmu itu pikiran gitu loh. Maksud saya, agar ojo jok, plak ayo aspun gitu loh. Sehingga jenengan ngene-ngene itu kok ngerti banget dasar-dasarnya itu. Sehingga mau menyebutkan pun harus saya jenengan pikir. Makanya nyapos yang pertama kok asuro, ora al-hadite, kok al-baqarah diteleng ning dhuwur kan tidak ini. Ini semua kan asuro itu dari kata-kata dari arsala sesungguhnya. Makanya yang di atas dulu. Habis itu al-hadid, karena al-hadid itu kaitannya dengan besi. Kok ndasmu sing atos nek goblok itu. Ditutuk yang ngel. Makanya ene arsala, al-hadid setelah itu di qafnya. Qaf itu tanda petik itulah harusnya. Seperti itu. Setelah itu difusilatnya ini. Sebetulnya semua ada runtunya. Terakhir di Al-Baqarah. Karena kalau kamu mengetahui kemasan ini semua, hewanmu mati, kamu sembelih sendiri. Sebetulnya seperti itu. Makanya runtutan-runtutan ini tolong diperhatikan. Jangan sekedar gimana ya, ngaji itu pokoknya butuh penelusuran, butuh perenungan, butuh pemikiran yang mendalam di dalam dirimu. Karena kalau tidak gitu nggak bisa. Itu ya, itu pemirsa ya yang saya harapkan harus seperti itu. Karena kemarin kita sudah membahas alamat, setelah alamat ini nanti jalan, sekaligus akan rambu-rambu akan saya ketengahkan. Itu pemirsa. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Kita lanjutkan pembahasan tentang jalan menuju alamat di video berikutnya.